All I dream of is your eyes. All I long for is your touch. And darling, something tells me you're enough. You can say that I'm a fool and I don't know very much, but I think they call this love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Yang pertama yaitu latar belakang. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Aspek-aspek hakikat manusia meliputi asal-usulnya, struktur metafisiknya, karakteristik, dan makna eksistensinya di dunia. Manusia Indonesia seutuhnya itu secara singkat dapat digambarkan sebagai manusia yang memiliki kepribadian terpadu dengan penekanan yang lebih besar dan aspek efektifnya serta terpadu jasmani dan rohaninya. Dinyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batinia, melainkan kelarasan, keserasian, dan keseimbangan antar kedua sekaligus. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa saja dimensi pengembangan hakikat manusia? Yang kedua, apa yang mencangkup aspek-aspek pada sosok manusia Indonesia seutuhnya? Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana konsep manusia seutuhnya? Dan yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dari materi kami yang pertama yaitu untuk mengetahui apa saja dimensi pengembangan hakikat manusia. Kedua, mengetahui hal yang mencakup aspek-aspek pada sosok manusia Indonesia seutuhnya. Yang ketiga, yaitu mengetahui bagaimana konsep manusia seutuhnya. Sekian materi saya. Materi selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengembangan dimensi hakikat manusia berkaitan dengan pendidikan, maka hakikat manusia perlu dibahas di awal untuk manusia. Sokrates dalam tafsir 2010 bahwa belajar yang sebenarnya adalah belajar tentang manusia. Manusia menjadi sosok sentral dalam dunia karena mengurus dirinya sendiri dan alam. Manusia membuat peraturan sendiri untuk mengatur dirinya sendiri. Manusia juga membuat peraturan sendiri untuk mengatur alam. Manusia terdiri dari dua unsur yaitu fisik dan psikis. Kedua unsur tersebut mempunyai potensi masing-masing yang saling melengkapi untuk mengukuhkan hakikat manusia. Manusia juga disebut sebagai homo socius atau sum politikon, yaitu makhluk sosial yang mampu bekerja sama serta mengorganisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya ada pengembangan dimensi hakikat manusia. Yang pertama, dimensi manusia sebagai makhluk individual. Adanya individualitas, setiap orang memiliki aspek, kehendak, perasa, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda. Aspek-aspek tersebut melekat kuat pada setiap manusia dan sifatnya cenderung internal. Aspek-aspek tersebut antara lain kematangan intelektual, kemampuan berbahasa, latar belakang pengalaman, dan selanjutnya cara atau gaya dalam mempelajari sesuatu. Potensi-potensi individual manusia digolongkan menjadi dua, yaitu potensi rohani, yaitu pikir, cita, rasa, dan budi nurani, dan jasmani yang terdiri dari panca indera dan keterampilan-keterampilan. Selanjutnya ada dimensi manusia sebagai makhluk sosial. Tirta Haja Sulo mengatakan bahwa adanya dimensi sosial pada diri manusia tampak jelas pada dorongan untuk bergaul.
Fembrianto 1990 menyatakan bahwa perilaku manusia tersebut hanya dapat dimengerti dari tujuan, cita-cita, atau nilai yang dikejar. Perilaku sosial itu membangun kepribadian manusia melalui peranan-peranan yang dilakukan dalam masyarakat. Terdapat 3 perspektif dalam melihat dimensi manusia sebagai makhluk sosial, yaitu perspektif struktural fungsional yang memperlihatkan bahwa manusia sebagai sistem yang di dalamnya terdapat sebuah subsistem, dan perspektif konflik, yaitu penekanan adanya perbedaan pada diri individu dalam mendukung sistem sosial. Masyarakat terdiri dari individu yang masing-masing memiliki berbagai kebutuhan yang terbatas. Perspektif interaksisme simbolik berupaya memahami bagaimana individu-individu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu sosok manusia Indonesia seutuhnya. Konsep manusia seutuhnya adalah pandangan holistik terhadap manusia yang tidak hanya dilihat dari aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek psikis, sosial, dan spiritual, dan juga budaya. Manusia seutuhnya berarti individu yang berkembang secara harmonis dalam semua dimensi kehidupan yang mencakup aspek fisik. Ini mencakup kesehatan fisik, kebugaran, dan kesejahteraan tubuh. Tubuh manusia harus dijaga dengan nutrisi yang baik, olahraga, istirahat, dan perawatan medis. Selanjutnya yaitu aspek psikologis. Manusia harus memiliki keseimbangan emosi, kemampuan untuk mengatasi stres, dan berpikir yang sehat. Kesehatan mental memainkan peran penting dalam bagaimana seseorang merespon lingkungan dan tantangan hidup. Selanjutnya yaitu aspek sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Hubungan sosial yang baik, kemampuan komunikasi, dan peran sosial adalah bagian penting dari keberadaan manusia seutuhnya. Selanjutnya yaitu aspek spiritual. Ini mencakup keyakinan, nilai-nilai moral, dan makna hidup. Banyak orang menemukan keseimbangan dan kebahagiaan melalui penghayatan spiritual yang bisa datang dari berbagai agama atau pandangan hidup. Yang selanjutnya yaitu aspek intelektual. Aspek intelektual adalah kemampuan untuk belajar, berpikir kritis, dan mencari pengetahuan, juga menjadi ciri manusia seutuhnya. Ini berarti manusia yang terus berkembang dalam pemikiran dan wawasan. Selanjutnya yaitu aspek budaya. Manusia terpengaruh oleh budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat di mana mereka tinggal. Menghargai dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya ini menjadi bagian dari manusia yang seutuhnya. Konsep manusia seutuhnya sangat penting dalam pendidikan, kesehatan, pembangunan masyarakat karena fokus pada perkembangan menyeluruh individu yang melibatkan pemenuhan semua aspek kehidupan. Dalam filsafat pendidikan, konsep ini sering dikaitkan dengan tujuan untuk mengembangkan individu yang holistik yang siap berperan di masyarakat sebagai pribadi yang utuh. Selanjutnya saya akan membahas sosok manusia seutuhnya, manusia Indonesia. Manusia Indonesia seutuhnya ini secara singkat dapat digambarkan sebagai manusia yang memiliki kepribadian terpadu, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif, dengan penekanan yang lebih besar pada aspek efektif serta terpadu jasmani dan rohani. Ini dikatakan oleh Maftu 2019. Di sini ada identitas dan budaya sosial.
Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu berhubungan dan bekerja sama dengan manusia lain. Setiap orang membutuhkan keberadaan orang lain untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya dalam hubungan antar individu dengan individu lainnya. Dibutuhkan sarana untuk berkomunikasi, yaitu bahasa. Melalui bahasa dapat diketahui identitas individu atau kelompok sosial. Oleh karena itu, bahasa dalam suatu komunikasi sangat penting. Maka ia dijadikan sebagai salah satu unsur kebudayaan. Ini dijelaskan oleh Kerajaan Ningrat 1974. Sebagai unsur budaya, bahasa memiliki hubungan yang erat dengan identitas suatu budaya. Di bagian B yaitu identitas sosial. Penting bagi kita untuk mengetahui identitas nasional bangsa Indonesia. Hal ini sama saja seperti manusia memiliki identitas yang berbeda setiap individunya. Identitas ini tentunya berguna untuk membedakan setiap negara. Identitas ini bisa disebut sebagai sifat atau jati diri yang melekat pada sesuatu. Identitas nasional ini merupakan hal buatan karena identitas nasional ini dibuat dan disepakati oleh warga dari suatu bangsa sebagai identitasnya. Identitas suatu negara merupakan suatu hal yang sekunder karena identitas nasional hadir setelah identitas suatu bangsa mempunyai identitas yang berbeda-beda. Bagian 2 yaitu tantangan pengembangan manusia Indonesia. Beberapa tantangan dalam pengembangan manusia di Indonesia antara lain: yang pertama yaitu kesenjangan pendidik. Tantangan utama dalam memajukan SDM adalah memastikan tidak ada kesenjangan pendidik, terutama antar penduduk kota dan penduduk desa, serta ke kawasan timur dan kawasan barat. Yang kedua yaitu rendahnya kualitas SDM. Rendahnya kualitas SDM di Indonesia disebabkan oleh rendahnya pendidikan masyarakat yang berakibat pada rendahnya produktivitas dan rata-rata upah kerja. Yang ketiga yaitu ketidaksesuaian pendidik dan dunia usaha. Latar belakang pendidik tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja atau industri. Yang keempat yaitu literasi. Literasi masih menjadi tantangan pengembangan SDM di Indonesia. Yang kelima yaitu perkembangan teknologi dan digital. Organisasi atau perusahaan harus mampu menyiapkan SDM untuk menganalisis data dan berpikir kritis. Materi yang terakhir yaitu tentang peluang dan inisiatif pengembangan menurut Sendermayati 2017. Dengan adanya program pengembangan SDM yang baik, organisasi atau perusahaan akan memiliki kekuatan kompetitif yang lebih berdaya guna mampu bersaing secara positif. Hal tersebut menjadi strategi yang harus dilakukan Indonesia dan disertai dengan melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Ketenagakerjaan. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Manusia memiliki dua hal yang saling melengkapi untuk mengokohkan hakikat manusia, yaitu fisik dan psikis. Konsep manusia seutuhnya adalah pandangan holistik terhadap manusia yang tidak hanya dilihat dari aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek psikis, sosial, spiritual, dan budaya.
Manusia Indonesia seutuhnya dapat digambarkan sebagai manusia yang memiliki kepribadian terpadu, yaitu kognitif, psikomotoris, dan efektif, dengan penekanan yang lebih besar pada aspek efektifnya dan terpadu jasmani dan rohaninya. Adapun saran yang kami berikan yaitu permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia mengakibatkan keterbelakangan sumber daya manusia Indonesia yang pada akhirnya berdampak pada keterlambatan pembangunan di Indonesia. Hal ini tentu tidak diinginkan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi sehingga negara Indonesia tidak selamanya menjadi follower pengembangan bangsa lain. Oleh karena itu, perlu adanya peluang dan inisiatif perkembangan SDM baik organisasi maupun perusahaan yang lebih berdaya guna mampu bersaing secara positif. And I don't know very much, but I think they call this love.